Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 89 Tuan Wang, saya akan mengobati penyakit Anda. Saat ini, pekerja yang terluka sudah dalam keadaan koma total dan Henry baru saja memberinya obat bius buatan sendiri. Jarum perak yang baru saja dimasukkan ke titik akupuntur bertujuan untuk mengarahkan aliran darah dan mengurangi pendarahan pekerja yang terluka selama operasi. Henry mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada ketiga asistennya. Mereka segera melangkah maju dan bekerja sama dengan Henry untuk langsung melepaskan batang baja yang dimasukkan ke dalam tubuh. Henry melepas pakaian pasien, mengambil pisau bedah yang digunakan untuk pertolongan pertama, dan melakukan operasi di depan lebih dari 2.000 orang. Pekerja yang terluka menjalani operasi torakotomi. Dengan kerjasama tangannya, Henry secara metodis melakukan penjahitan dan penyambungan yang diperlukan pada bagian batang baja yang terluka di tubuhnya. Dia dengan cepat menyelesaikan pekerjaan bedah internal dan kemudian menjahit luka luar. Orang yang jauh tidak bisa melihat dengan jelas, tapi orang di sekitarnya bisa melihatnya dengan sangat jelas, terutama para reporter, yang kameranya terus berbunyi klik, dan lensa kameranya mengikuti setiap gerak-gerik seperti bayangan. Henry sepertinya telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya dan hanya memperhatikan pasien. Dia sangat terampil dalam gerakannya, terutama saat menjahit jarum. Dia sangat berhati-hati dan bahkan, dia seperti seorang ahli bedah terkenal, bahkan 100 kali lebih baik daripada banyak orang yang disebut ahli. Setelah operasi selesai, Henry mengeluarkan sebungkus bubuk obat dari kotak obat dan mengoleskannya dengan lembut pada lukanya. Setelah beberapa saat, lukanya mulai sembuh, dan otot di sekitarnya tidak lagi sekuat sebelum operasi. Sangat pucat. Henry mencabut jarum perak dan memeriksa denyut nadi pekerja yang terluka itu lagi, dan menemukan bahwa semuanya normal. Dia berkata kepada wanita yang baru saja memintanya untuk dioperasi, "Oke, dia tidak akan mati." Meskipun Wang, Gu Leseng dan yang lainnya terkejut dengan metode pembedahan Henry, mereka tetap tidak mempercayainya ketika dia mengatakan dia tidak akan mati. Pemeriksaan ini tidak masalah. Tatapannya pada Henry menjadi lebih bingung dan terkejut. Para wanita dan mereka yang baru saja membawa pasien sangat gembira ketika mendengar kata-kata tersebut dan melihat ekspresi keenam dokter Jawa tersebut. Pada saat yang sama, dia berlutut di hadapan Henry. "Dokter ajaib, terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Anda." Wanita itu pada akhirnya menangis. Pasangan itu datang ke kota dari pedesaan untuk bekerja dan akhirnya mendapatkan pekerjaan. Namun, hari ini sang suami tiba-tiba jatuh dari lantai 5 dan mendarat di batang baja yang didirikan, menyebabkan dia langsung terjatuh. Saat itu, semua orang ketakutan saat melihat darah pasien berceceran. Rumah sakit terdekat dari sini membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk bolak-balik. Jika menunggu sampai saat itu, semua orang mungkin akan mati. Belakangan, saya mendengar akan ada kompetisi pengobatan Jawa di sini. Jadi saya bergegas membawa pasien dalam pelukan saya, berpikir untuk merawat kuda mati sebagai dokter yang hidup. Mereka hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan 6 ahli pengobatan Jawa pun tidak berdaya. Hati saya sangat berterima kasih kepada Henry, dan saya sangat berterima kasih dan berbudi luhur.
Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, terima kasih saja kepada Nona Maryam. Jika bukan karena dia, saya tidak akan repot-repot merawatnya. Henry jelas masih sangat tidak senang dengan penolakan wanita itu sekarang. Ambulans ada di sini. Pergi ke rumah sakit secepatnya. Saya sudah membuat pengaturan di sana. Suara sekretaris komite partai kota Mang Dede tiba-tiba terdengar dari samping. Pasien segera dipindahkan, dan suasana menjadi sunyi kembali. Namun, suasana di tempat kejadian telah berubah. Apakah Henry mengetahui keterampilan medis? Mengapa dia menyelamatkan pasien yang tidak bisa diselamatkan oleh Tuan Wang dan yang lainnya setelah kalah 2 pertandingan berturut-turut tadi? Tuan Wang tampak sedikit kesepian. Sepertinya dia telah membuat keputusan besar. Tuan Wang, ini hanya pemanasan. Sekarang game ketiga akan segera dimulai. Henry langsung menyela Tuan Wang. Teman kecil Henry, Tuan Wang, bolehkah saya memilih pasien manapun di tempat? Henry menyela Tuan Wang lagi dan bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Tuan Wang memahami pikiran Henry dan menghela nafas. Tentu saja, pilih apapun yang Anda inginkan. Anda memilih dulu, Anda merawat dulu. Mata Henry melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di wajah Guan Bitong. Reporter kecil yang cantik, apakah kamu ingin berakting dalam sebuah pertunjukan bersamaku lagi hari ini? Begitu kata-kata itu keluar, para reporter di sekitarnya tertawa dan memandang Guan Bitong. Namun, kali ini, tidak ada yang percaya bahwa Henry bisa berakting lagi. Mereka baru saja melihat adegan itu dan merekamnya. Wajah kecil Guan Bitong memerah karena marah. Dia menatap tajam ke arah Henry, tidak berkata apa-apa, dan menoleh ke samping. Henry menatap wajah Tuan Wang Sengrong dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wang, saya memilih Anda untuk menjadi pasien saya." Suara Henry tidak nyaring, tapi penuh percaya diri dan sangat tajam. Lebih dari 2.000 orang di tempat kejadian mendengarnya. Awalnya ada keheningan, lalu ada ledakan seru, lalu ada teriakan hinaan dan pertanyaan. Bahkan banyak orang di ruang VIP berdiri karena terkejut. Dan 5 wasit termasuk Gu Leseng bahkan lebih terkejut lagi Henry dengan jarinya. Mereka telah mengenal Wang selama bertahun-tahun, dan mereka sering mendiskusikan keterampilan medis bersama. Merupakan hal yang biasa untuk memeriksa denyut nadi satu sama lain. Mereka tahu bahwa Wang dalam keadaan sehat, dan sekarang Henry memilih Wang sebagai seorang pasien. Mereka berdua terkejut dan marah. Tuan Wang berdiri di sana, tubuhnya sedikit gemetar, dan jantungnya berfluktuasi. "Henry, jika kamu laki-laki, kamu rela mengaku kalah. Jangan malu hanya karena kakekku toleran padamu, apalagi menyakiti kakekku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Bahwa Henry ingin memperlakukan kakeknya sebagai pasien, dan memikirkan keduanya. Dengan kata lain, saya pembohong, saya tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan. Meskipun saya baru saja melihatnya menyelamatkan orang, saya masih melakukannya firasat buruk, menduga Henry ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada kakeknya. "Wawan, diamlah." Tuan Wang memandang Henry dan menemukan bahwa matanya penuh tekad dan sikapnya tulus. Memikirkan kemungkinan itu, ekspresi Wang menjadi rumit. Akhirnya dia menghela nafas. Itu saja. Karena dia sudah berjanji, dia harus menepatinya.
Dia sudah berumur 91 tahun, hidup tambahan 60 tahun, dan sudah menghasilkan uang, jadi kenapa serakah? Teman kecil Henry, tolong. Tuan Wang mengulurkan tangannya lagi dan berkata, Tuan Wang, saya ingin Anda mengajukan 3 permintaan kepada semua orang yang hadir. Bukan? Henry masih memiliki senyuman yang sama di wajahnya. 3 persyaratan apa? Tuan Wang tercengang. Tidak peduli bagaimana saya memperlakukan Anda tidak boleh ikut campur. Jika tidak, saya tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Perekaman video atau fotografi tidak diperbolehkan. Henry tiba-tiba berkata dengan wajah yang sangat serius. Karena Henry berbicara dengan suara keras, orang-orang yang hadir tidak hanya mendengarnya, tetapi juga merasakan hati mereka bergetar, merasa sangat malu. Kakek, aku tidak setuju. Jika dia dengan sengaja menyakitimu, bahkan tidak akan ada bukti. Wawan dermawan mendengar 3 permintaan ini dan menjadi semakin yakin bahwa Henry memiliki niat jahat. Ketika wartawan di tempat kejadian mendengar bahwa fotografi dan perekaman video tidak diperbolehkan, mereka berhenti melakukannya dan menuding Henry. Tiba-tiba, Henry menjadi sasaran kritik publik dan objek keraguan semua orang. Bab 90 Metode Perawatan Luar Biasa. Setelah berpikir sejenak, Tuan Wang mengangkat kepalanya. Pertama-tama melihat ke arah Wawan dermawan dan berkata, Wawan, teman kecil Henry akan mentraktir saya sebentar lagi. Apapun yang terjadi, Anda tidak diperbolehkan melangkah maju untuk menghentikannya. Jika tidak, kamu akan menjadi orang berdosa di keluarga Wang dan akan dihukum, diusir dari rumah. Kakek, Wawan dermawan ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Tuan Wang. Tuan Wang menatap para wartawan di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda semua mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Henry? Jika Anda bisa menerimanya, Anda bisa berdiri di sini. Jika Anda tidak bisa menerimanya, mohon pindah keluar. Tuan Wang selesai berbicara, membuat isyarat undangan palsu. Para wartawan jelas tidak berharap Wang benar-benar setuju, dan tertegun serta tidak berbicara. Sekretaris Mang Dede, mohon minta polisi datang dan menyita semua kamera dan kamera video reporter. Jika Anda tidak setuju, silakan pergi. Pada saat yang sama, semua personel di lokasi harap matikan ponsel mereka dan serahkan ke polisi. Tuan Wang langsung mengeluarkan perintah kepada perintah Sekretaris Komite Partai Kota Bandung. Mang Dede tidak menunjukkan keraguan seperti yang dicurigai orang lain, tetapi langsung melaksanakan permintaan Wang. Dia menuruti permintaan ini dengan sangat tegas. Awalnya, beberapa orang keberatan dan bahkan mengeluh ketika polisi dengan paksa meminta mereka keluar dari lokasi. Mereka tiba-tiba kehilangan kesabaran. Dan Guan Bitong, yang selalu ingin menjernihkan dirinya, meskipun dia tidak puas dengan ejekan Henry barusan, dialah yang pertama berinisiatif untuk berdiri dan menyerahkan kamera dan kamera di tangannya. Itulah yang terjadi. Begitu orang pertama memimpin, akan ada orang kedua, dan kemudian orang ketiga. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua perlengkapan kamera di tempat kejadian disita, dan semua orang menyerahkannya. Memperhatikan Henry di atas panggung, beberapa matanya penuh dengan harapan, ada yang penuh kebencian, dan ada pula yang penuh dengan kutukan. Teman kecil Henry, apakah menurutmu tidak apa-apa sekarang?
Tuan Wang dengan lembut mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum. Oke, maafkan saya jika saya menyinggung Tuan Wang. Setelah Henry selesai berbicara, dia hanya menatap orang lain yang hadir, dan bahkan matanya penuh dengan jijik. Jika ada orang yang dapat dihormati di sini saat ini, itu adalah Tuan Wang. Dia memang tidak menghina reputasi pengobatan Jawa. Jika tidak, Henry juga akan langsung mengabaikannya. Semacam kepercayaan diri dan kebanggaan muncul di mata Henry. Henry memandang Tuan Wang dan tersenyum tipis. Tuan Wang, mohon santai dan berdiri diam. Tuan Wang sangat terkejut ketika dia melihat Henry bahkan tidak memeriksa denyut nadinya, tetapi berdiri diam sendirian. Henry, tahukah kamu cara melakukan pengobatan tradisional Jawa? Jangan menyakiti kakekku. Wawan dermawan benar-benar gugup dan takut. Seperti kata pepatah, jika ada sesepuh dalam keluarga, di situ juga ada harta karun. Bagi keluarga Wang, Tuan Wang bukan hanya seorang penatua, tetapi juga harta karun, papan nama emas, dan sapi perah. Henry tidak berbicara, hanya menatap dengan tatapan dingin, yang membuat Wawan dermawan gemetar dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Tuan Wang tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri berhadap-hadapan di depan Henry. Seluruh tubuhnya secara alami rileks dan dia tampak tenang dan tenang. Ekspresi Henry tetap normal, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan, dengan jarum perak rahasia yang mati rasa berdiri di telapak tangannya. Di bawah sinar matahari, jarum itu bersinar dengan warna perak dan tampak sangat mempesona. Tepat ketika dia mengangkat telapak tangannya dan memperlihatkan jarum perak, tubuh Wang bergetar, dan Guleseng serta 5 orang lainnya berdiri tegak. Mereka tidak percaya betapa ajaibnya jarum perak itu dapat berdiri di atas tangan mereka. Guan Bitong yang berada di tempat kejadian mengepalkan tangannya kegirangan dan matanya berkaca-kaca. Ya, memang benar, dia adalah seorang dokter ajaib, dan akhirnya dia bersedia menunjukkan tangannya. Ketika para reporter di sekitar melihat pemandangan ini, mereka terkejut pada awalnya, kemudian mulai membuka pikiran dan menulis dengan cepat di buku catatan mereka, mencoba menggunakan kata-kata yang paling jelas untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya saat ini. Maryam akhirnya merasa lega, mata Leni membelalak, dan mata Rani penuh kekaguman. Zhao Aqiang mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat, bosnya adalah bosnya. Sutrisno tersenyum, Tuan Wang, harap santai, saya mulai. Setelah Henry selesai berbicara, dia menggerakkan kedua tangannya, dan jarum perak ditembakkan ke titik akupuntur Tuan Wang satu demi satu seolah-olah mereka memiliki mata. Tidak apa-apa jika Henry tidak bergerak. Begitu dia mencabut jarumnya, Wang mengalami koma. Segala sesuatu yang Anda masukkan adalah jalan buntu. Terdapat kurang lebih 52 titik akupuntur tunggal, 300 titik akupuntur ganda, dan 50 titik akupuntur ekstra ganjil di sekitar tubuh manusia. Totalnya ada 720 titik akupuntur. Terdapat 108 titik kunci, 72 di antaranya umumnya tidak fatal, dan 36 sisanya merupakan titik fatal, yang biasa disebut dengan titik kematian. Henry memiliki total 36 jarum perak di tangannya, yang dimasukkan ke dalam 36 titik kritis Wang. Wang pertama-tama merasa mati rasa, kemudian pusing,
dan kemudian kehilangan kesadaran, seolah-olah mati. Wawan Dermawan berdiri di antara penonton dan melihat jarum perak Henry dimasukkan ke titik kritis kakeknya satu demi satu. Matanya hampir mengeluarkan darah. Jika kakeknya tidak mengatakannya terlebih dahulu, dia akan bergegas ke atas panggung. Jika dia tidak mengalahkan Henry, dia tidak akan pernah membiarkannya menjadi pembunuh kakek mati. Orang-orang yang lebih dekat dapat melihat bahwa Henry sangat fokus saat ini, dengan mata tertuju pada wajah Wang, dan jarum perak dengan cepat bergerak masuk dan keluar dari tubuh Wang, seolah-olah dia sedang bermain piano. Bahkan kadang-kadang akan masuk pada waktu yang sama, seolah-olah semua tuts piano ditekan secara bersamaan, menghasilkan suara yang sangat membosankan. Wajah Wang menjadi merah dan putih. Kadang-kadang tubuhnya tampak seperti patung berdiri, dan kadang-kadang seperti boneka, membungkuk atau menoleh ke samping. Tetapi Henry selalu berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Bahkan jika jarum perak menembus punggung atau samping Wang, dia terbang ke sana atas inisiatifnya sendiri dan tidak menusuknya sendiri. Terlepas dari apakah Henry benar-benar tahu cara menyembuhkan penyakit, pemandangan jarum perak beterbangan di tangannya sudah cukup mengejutkan orang-orang yang hadir. Beberapa orang bahkan membayangkan jika jarum perak menyerang seseorang pada saat ini, jaringan jarum yang sangat besar akan terbentuk, sehingga mustahil bagi orang untuk melarikan diri. Kelima Guleseng, meskipun mereka adalah ahli pengobatan Jawa, tidak dapat melihat tujuan dari tindakan Henry. Pada awalnya, mereka masih dapat melihat beberapa jarum dengan jelas dan berpikir. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya dapat melihat dengan mata mereka dan tidak dapat melihat lagi. Mari kita pikirkan alasan dan metode suntikan Henry. 10 menit telah berlalu, dan jarum perak di tangan Henry masih terbang. 20 menit berlalu, dan jarum perak di tangan Henry masih terbang, tetapi dahinya sudah dipenuhi keringat. 30 menit berlalu, jumlah jarum perak yang beterbangan di tangan Henry mulai berkurang, dan pakaiannya basah oleh keringat. 50 menit kemudian, Henry telah menjadi manusia uap, dengan banyak uap keluar dari pakaiannya yang basah kuyup. Wang di depannya telah muntah darah 5 kali berturut-turut, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah darah yang dimuntahkannya berwarna hitam dan berbau. Setiap kali ia muntah darah, wajahnya akan terlihat sangat jelek, namun segera kembali normal dan kemudian berubah menjadi berdarah. 60 menit kemudian, 1 jam penuh kemudian, Henry tiba-tiba berteriak keras dan menembakkan semua jarum perak di tangannya ke tubuh Wang lagi. Hanya saja kali ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa darah Wang yang menonjol akhirnya berubah menjadi merah, bersambung.